melakukan apa yang diajarkan oleh Tuhan dalam semangat kasih-Nya. Itulah ciri-ciri orang yang memakai jubah perkayaan perkawinan di dalam pesta perjamuan yang diundangkan Tuhan. Maka marilah kita hening sejenak mengawali perayaan Ekaristi Kudus ini dengan mengakui segala kelemahan, kerapuhan, kecenderungan lemah kita yang condong membuat kita tidak mengenakan pakaian keselamatan Tuhan, enggan untuk melaksanakan apa yang menjadi panggilan hidup kita sebagai pengikut Kristus guna melakukan dan menghayati sabda kehidupan Tuhan, gerakan kasih, pengampunan, penerimaan. Sadarakan segala kelemahan dan kerapuhan kita itu, marilah kita akui bahwa kita telah berdosa, agar layak dan pantas merayakan misa syukur ini dalam semangat kasih, pengampunan, dan sukacita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kita memuliakan hadirat Tuhan yang Maha Esa. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Intensi misa kita pada hari Minggu ini, kita mengucapkan doa syukur atas hari jadi PDKK Immanuel yang ke-17 ini. Dan kita juga berdoa bersama segenap umat untuk ketentraman jiwa-jiwa yang akan kita doakan bersama keluarga Sylvia, keluarga Wandri, keluarga Christopher, keluarga Agatha, keluarga Raymond, keluarga Rita. Dan juga kita mengucapkan syukur bersama dengan doa-doa syukur keluarga Rusli dan Pasca, keluarga Rita, dan juga keluarga-keluarga yang lain. Dan kita juga secara khusus berdoa untuk kesembuhan bagi saudari Rita yang dalam proses pemulihan kesehatan. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau menantikan kami dan siap sedia memberi tempat pada kami masing-masing, baik dalam perjamuan pendahuluan di dunia ini maupun perjamuan sebenarnya di surga kelak. Semoga kami muda-mudi PDKK Immanuel yang merayakan hari jadi ke-17 jangan sampai acuh tak acuh, melainkan senantiasa mempersiapkan diri sepantas mungkin untuk kehormatan sebesar itu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita dengarkan sabda Tuhan.
Bacaan pertama diambil dari kitab Yesaya. Di Gunung Sion, Tuhan semesta alam akan menghidangkan bagi segala bangsa suatu jamuan dengan masakan mewah, suatu jamuan dengan anggur yang tua, suatu jamuan dengan lemak dan sumsum, dan dengan anggur tua yang disaring endapannya. Di gunung itu, Tuhan akan mengoyakkan kain tabung yang diselubungkan kepada segala suku, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa. Tuhan Allah akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Ia akan menghapus air mata dari wajah semua orang. Aib umatnya akan Ia jauhkan dari seluruh bumi. Sebab Tuhan telah menyatakan pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya menyelamatkan kita. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karena keselamatan yang diadakannya. Sebab tangan Tuhan akan melindungi gunung ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pak video. Bacaan kedua. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, aku tahu apa itu kekurangan, dan aku pun tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan,
baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun, baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus menurut Santo Matius. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dengan memakai perumpamaan. Katanya, hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang yang telah diundang ke perjamuan nikah itu. Tapi mereka tidak mau datang. Raja itu menyuruh pula hamba-hamba lain dengan pesan, katakanlah para undangan, hidangan sudah kusediakan, lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semua telah tersedia. Datanglah ke perjamuan nikah ini. Tetapi para undangan tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladang, ada yang mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hamba itu, menyiksa dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu ia menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Kemudian dia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan nikah telah bersedia, tetapi yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan, dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan nikah ini. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpai di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruang perjamuan nikah itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk menemui para tamu, dia melihat seorang tamu yang tidak berpakaian pesta. Dia berkata padanya, hai saudara, bagaimana saudara masuk kemari tetapi tidak mengenakan pakaian pesta? Tapi orang itu diam saja. Maka raja lalu berkata kepada hamba-hambanya, ikat kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan,
yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tapi sedikitlah yang dipilih. Demikianlah Injil Tuhan. Semoga dengan pewartaan Injil ini iman kita diteguhkan. Saudari-saudara, khususnya kaum muda, merayakan hari ulang tahun adalah merayakan pemaknaan hidup dan arti kita. Semua kita dipanggil menikmati dan ke dalam perjamuan pernikahan suci. Inilah undangan masuk ke dalam kerajaan surga yang abadi. Bagaimana kita menanggapi undangan? Mari kita lihat kilas balik perjalanan PDKK Immanuel selama 17 tahun dalam cuplikan singkat kilas balik perjalanan PD Immanuel di dalam pelayanannya di Keuskupan Agung Medan. Saudara-saudaraku, khususnya persekutuan doa Immanuel, pada malam hari ini saya Joni Chandra Situmorang akan membacakan sebuah puisi yang kupersembahkan untuk hari ulang. Shalom, selamat malam untuk semua saudara-saudaraku, khususnya persekutuan doa Immanuel. Pada malam hari ini saya Joni Chandra Situmorang akan membacakan sebuah puisi yang kupersembahkan. Ini dari sana nih dia. Tahun persekutuan doa Immanuel. Apa saya semoga persekutuan doa Immanuel semakin maju, semakin Enggak. Shalom, selamat malam untuk semua saudara-saudaraku, khususnya persekutuan doa Immanuel. Pada malam hari ini saya Joni Chandra Situmorang akan membacakan sebuah puisi yang kupersembahkan untuk hari ulang tahun persekutuan doa Immanuel. Shalom, selamat malam untuk semua saudara-saudaraku, khususnya persekutuan doa Immanuel. Pada malam hari ini saya Joni Chandra Situmorang akan membacakan sebuah puisi yang kupersembahkan untuk hari ulang tahun persekutuan doa Immanuel. Harapan saya semoga persekutuan doa Immanuel semakin maju, semakin kompak, dan semakin banyak sebentar ya, kita tunggu videonya yang luar biasa akan ditampilkan tentang perjalanan. Shalom, selamat malam untuk Sampai 17 tahun ini. Even though the victories have no fruit and no grapes grow on the vines, even though the olive crop fails and the fields produce no corn, even though the sheep all die and the cattle stalls are empty, I will still be joyful and glad, because the Lord God is my Savior.
hath no fruit, and no grapes grow on the vines. Even though the olive crop fails, and the fields produce no corn, even though the sheep all die, and the cattle stalls are empty, I will still be joyful and glad, because the Lord God is my Savior. The Lord gives me strength. He makes me sure-footed as a deer and keeps me safe on the mountain, because the Lord is my strength. I will still be joyful and glad, because the Lord God is my Savior. The Lord gives me strength. He makes me sure-footed as a deer and keeps me safe on the mountain, because the Lord is my strength. He makes me sure-footed as a deer and keeps me safe on the mountain, because the Lord is my strength. Because the Lord is my Saudari-saudara yang terkasih, melihat dari seluruh rangkaian kilas balik PD Immanuel yang kita saksikan, tidak terasa waktu 17 tahun terasa sangat singkat sekali. Yang membuat saya terasa sangat singkat, tampang bisa menipu, ya. Ternyata udah tua juga awak ini. Karena apa? Dulu Piona yang selama ulang tahunnya selalu begini dia kodenya. Sekarang udah kakak-kakak dia. Udah SMA. Mau jadi suster pula katanya dengan saya. Walaupun mamanya melawannya. Ternyata melihat awal dari kehidupan kita dari kejauhan itu mirip seperti menonton bola. Kalau kita menonton bola dari tribun, dari kejauhan, kita bisa melihat bagaimana struktur tata permainan itu dan bisa melihat kilas baliknya itu menjadi lebih jelas ketimbang pemain bola yang ada di lapangan. Maka komentator akan selalu lebih jago daripada pemain bola. Karena komentator melihat secara menyeluruh. Inilah makna dari sebuah refleksi setiap kali kita merayakan ulang tahun. Karena baik dirayakan maupun tidak rayakan, ulang tahun itu seperti lingkaran kehidupan yang berputar selalu. Orang beriman akan memaknai setiap waktu yang dia lalui. Usia 17 tahun adalah sebuah titik tolak yang sangat indah untuk merefleksikan arti tugas pelayanan kita bertolak dari renungan hari ini, di mana Kristus memanggil orang, tetapi banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih.
Kita tidak ingin dari kita semua yang dipanggil di sini, tidak ada yang dipilih. Kita ingin semua kita dipilih. Tetapi untuk mau masuk ke dalam pilihannya dituntut pribadi yang berprinsip. Pribadi yang berprinsip adalah orang yang ikut panggilan. Dari panggilan kita bisa bermacam-macam masuk PD Immanuel ini. Bisa karena pertobatan, bisa karena sebuah kemauan yang sangat kuat, bisa karena hal-hal yang lain. Namun pada akhirnya di tempat perjamuan nikah kita harus memiliki pakaian yang seragam. Di medan pelayanan kita sebagai PD Immanuel ataupun sebagai umat Kristen yang biasa, kita harus memakai pakaian Kristus. Apa pakaian Kristus? Semangat hidup kita berdasarkan 3 ajarannya yang dikatakan dalam 1 Korintus 13 ayat 13. Pada akhirnya ada 3 yang diajarkan, yaitu iman, harapan, dan kasih. Dan yang paling besar adalah kasih. Pertanyaannya, setelah kita berusia 17 tahun sebagai persekutuan doa Karismatik Katolik Immanuel, apakah hidup kita disemangati oleh iman, harapan, dan kasih? Saya optimis dan sangat percaya setiap pemuda-pemudi yang masuk di tempat ini disemangati oleh roh iman, harapan, dan kasih itu. Kenapa? Memang secara kuantitas kalau saya lihat kelompok ini tetap aja jumlahnya gitu-gitu, tetapi sebenarnya dia ini sudah pergi ke tempat lain dan dia di sana bertunas, tetapi tidak tercatat di tempat ini. Minimal dia sudah menikah dan di situ di dalam keluarganya dia menjadi PD yang baru. Ada yang sudah menikah juga tetap menjadi PD Immanuel, ya. Namanya muda-mudi karena semangat muda. Nah, dan memang itu diperlukan pada saatnya. Tetapi ada juga yang tidak menikah dan dia pergi ke tempat lain, dan di tempat lain dia justru menjadi katalisator, penggerak untuk mengumpulkan kaum muda. Minimal dia memakai jubah yang berlandaskan iman Kristus sehingga orang-orang di sekitarnya juga tergerak. Adik-adikku yang terkasih, inilah panggilan kita. Kita semua sudah dipanggil, tetapi kita apakah menjadi pribadi yang terpilih? Bagaimana langkah-langkah menjadi terpilih? Salah satunya adalah jangan seperti orang yang dipanggil dari persimpangan jalan, ada yang panggil orang yang baik, orang yang tidak baik. Padahal sudah diberitahu masuk ke tempat perjamuan pernikahan. Dia harus memakai pakaian pernikahan, tetapi tidak. Banyak orang dipanggil tetapi ya sudah asalan saja. Menjadi pengikut Kristus tidak bisa asal-asalan. Menjadi pengikut Kristus itu, khususnya kita kaum Nasrani, tidak bisa hanya standar saja. Kita harus memiliki kualitas di atas standar. Karena bila tidak, maka kita bukan apa-apa. Menjadi kualitas yang melebihi standar tidak harus kita berubah menjadi orang lain. No, be yourself. Karena diri Anda adalah unik. Temukan kekuatan di dalam diri Anda. Jangan temukan kekuatan di dalam diri orang lain, di rumah orang lain dengan cara mencuri. No. Be yourself adalah menemukan kekuatan di dalam diri, dan dengan mengandalkan kekuatan itu dalam persekutuan dengan Tuhan, saya yakin Dia akan menunjukkan kepada kamu apa yang menjadi jati dirimu, apa yang menjadi cita-citamu, apa yang menjadi jalan hidupmu, dan bertumbuh kembanglah menjadi pribadi yang terberkati. Itulah panggilan kita yang kita renungkan sebagai anak-anak Tuhan yang bukan hanya dipanggil, tetapi yang terpilih. Keputusan untuk menjadi terpilih ada di dalam tangan Anda semua. Maka adik-adikku, mari kita rayakan kehidupan ini dalam semangat pengharapan yang sama. Apapun, bagaimanapun, siapapun Anda pada saat ini, Anda tetap dipanggil Tuhan. Tetapi yang membuat Anda dipilih adalah sikap, keputusan, dan pilihan yang Anda lakukan setiap hari berdasarkan iman, harapan, dan kasih. Shalom.
Tuhan memberkati kita. Selamat ulang tahun yang ke-17 PD Immanuel, Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Adik-adikku, saudara-saudari, marilah kita menghayati dan mengamini Injil Tuhan, permenungan dan kilas balik yang kita saksikan barusan dengan mendoakan kredo. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Kita diundang mengikuti perjamuan Tuhan. Sebagai sahabat-sahabat Kristus, kita diperkenankan mengetuk pintu hatinya dengan doa-doa permohonan. Kita diundang mengikuti perjamuan bagi gereja Kristus. Semoga Allah Bapa mendorong gerejanya agar tak henti-hentinya mengundang semua orang mengikuti perjamuan Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi para bapa dan ibu. Semoga Allah Bapa membimbing para bapa dan ibu agar dalam dunia modern ini tidak terbawa oleh arus nafsu akan kemewahan materi, melainkan mengusahakan rumah tangga yang membahagiakan seluruh keluarga. Kami mohon ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kaum papa, semoga Allah Bapa memberi kaum papa kesempatan untuk dapat mengikuti perjamuannya. Kami mohon ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua di sini, semoga Allah Bapa memperkenan kita memperluas lingkup perayaan ini dengan mengajak bersahabat dan makan bersama sesama kita. Kami mohon ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kepentingan diri kita masing-masing, Saudari-saudara, marilah kita berdoa agar di dalam mendoakan kepentingan kita masing-masing ini, kita disadarkan bahwa kita telah dipilih. Ungkapkanlah tekad dan niat yang Anda lakukan sebagai pribadi yang terpilih, agar kelak menjadi pribadi yang dipanggil oleh Tuhan masuk dalam kerajaan kemuliaan-Nya dengan melaksanakan apa yang menjadi iman, harapan kasih yang mau kita wujud nyatakan dalam satu tekad yang mau kita lakukan di tengah keluarga kita, di tempat pergaulan kita, di tempat kita bersosialisasi. kami
Marilah kita pula mendoakan intensi-intensi misa kita bersama dengan keluarga besar Persekutuan Doa Karismatik Katolik Immanuel yang mengucapkan syukur di hari ulang tahun yang ke-17. Semoga wadah ini menjadi tempat berkumpulnya kaum muda-mudi yang digerakkan oleh semangat tobat untuk semakin menjadi pribadi yang dewasa dan siap menjadi pelayan-pelayan Kristus dimanapun berada. Kita bersama dengan keluarga Rusli dan Pasca mengucapkan syukur dan terima kasih atas mukjizat karunia anak yang telah diberikan Tuhan kepada keluarga setelah masa penantian 8 tahun. Semoga Yesus Kristus Bunda Maria bersama para kudus senantiasa menyertai ibunya di dalam proses ini. Dan kita bersama dengan keluarga Raymond mengucapkan syukur atas tambahnya usia. Kiranya dirahmati roh hikmah dan kebijaksanaan sebagai bapa keluarga yang rendah hati. Kita mengucapkan syukur bersama keluarga Rita atas terkabulnya doa novena Hati Kudus Yesus dan novena 3 Salam Maria. Kami mohon ya Tuhan, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita memohon kepada Tuhan kesembuhan bagi saudari Rita dalam masa pemulihan, agar dia juga diberikan oleh Tuhan roh ketabahan, roh kepercayaan, dan roh untuk menjalani ini semua di dalam ketekunan, keteguhan, dan kepasrahan di dalam kehendak Tuhan. Bersama dengan keluarga Sylvia kita berdoa untuk ketentraman jiwa Bapak Barnabas Yong Mei Leong. Bersama keluarga Wandri kita berdoa untuk ketentraman jiwa arwah Sukirman, Andro Jawenar Lisufi. Bersama keluarga Christopher kita berdoa untuk ketentraman jiwa Supelia, Andro Jawenar Kinadi. Kita juga berdoa untuk bersama keluarga Agatha untuk jiwa Wong Kok Won. Bersama keluarga Raymond kita berdoa untuk ketentraman jiwa Bapak Edi Estandiono, Ibu Indrawati, dan Bapak Yosef Waruna. Bersama keluarga Rita kita memohon keselamatan jiwa-jiwa Edward Uswari, Meriani, Nicholas Nugroho, Betran, Berta, dan Dede. Serta kita berdoa untuk seluruh arwah para leluhur dan semua arwah yang berada di api penyucian. Semogalah Bapa Maharahi mengampuni semua dosa mereka, memberi tempat yang mulia di sisi Bapa, serta kesehatan perlindungan untuk segenap keluarga, terutama dalam masa pandemi COVID-19. Kami mohon ya Tuhan, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, dengarlah doa yang berkumpul di sekitar altar ini untuk mendengarkan sabda dan menerima rezeki dari-Mu. Kabulkan doa kami dan jadikan kami tanda kasih-Mu dengan perantara Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan telah memberkati kita berlimpah-limpah, maka sebagai persembahan kita juga marilah kita memberi yang terbaik kepada Tuhan dengan mengumpulkan persembahan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu.
Biarlah ini persembahan kita yang mewangi pada Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada hari ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Berdoalah saudari-saudaraku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa di surga, terimalah dengan rela doa dan persembahan kami umat-Mu di perayaan hari ulang tahun PD Immanuel ke-17 ini. Semoga berkat pengabdian serta kebaktian kami ini dapat memperoleh kerajaan surgawi dengan perantara Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan serta-Mu. Dan serta-Mu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa Kudus Allah kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab sungguh merupakan kehormatan bahwa kami boleh mengucap syukur kepadamu, meskipun Engkau tidak memerlukan pujian kami. Kami menyadari bahwa sembah bakti kami tidak menambah kemuliaan-Mu, namun sangat berguna bagi keselamatan kami demi Kristus Tuhan kami. Maka pantaslah Tuhan kami itu dimuliakan dan diwartakan oleh segala ciptaan di surga dan di bumi, bersama para malaikat dan malaikat agung, yang tak henti-hentinya sambil memadahkan nyanyi dengan berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Bapa sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap di Kau sati sejiwa dengan jemaat separoki dan kuskupan, dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenang bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikannya dan mengaruniakan padanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon kuduskan persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti,
mengucap syukur padamu. Lalu memecah roti itu dan memberikannya pada muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur padamu lalu memberikan piala itu pada muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukan ini untuk mengenangkan daku. Marilah mewartakan harapan iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenang wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan padamu roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti padamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikan iman gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakan umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Cornelius, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bundala, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantara Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantara Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan kini dan sepanjang masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bersama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapa, jadilah kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti berusaha supaya kehendak-Mu terlaksana dalam hidup kami, dalam keluarga, dalam lingkungan hidup kami. Sementara kami menanti dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudari-saudara, Tuhan bersabda, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Tuhan Yesus jangan perhitungkan dosa kami, tapi perhatikan iman gerejamu dan restui kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkau pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah. Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudari-saudaraku, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Amin. Doa komuni batin. Doa komuni batin.
Sungguh lewat tubuh dan darah Kristus kita dipersatukan dengannya. Dan saat ini Yesus masuk ke kedalaman hati kita. Biarlah kita hari ini mau menyembah Dia. Kita mau memuja Dia. Kita mau menyanjung namanya. Karena hanya Dialah Allah yang patut untuk dipuji, disanjung dan dimuliakan. Kita mau mempersatukan roh kita dengan roh-Nya. Sungguh hanya Engkaulah Tuhan Allah yang patut kami puja dan kami sembah. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus. Sebab Kau Allahku, yang beri damai hanya Yesus, yang beri damai
Orang-orang yang kaya akan lapar senantiasa, tetapi mereka yang mencari Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu pun. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Agung, kami telah Kau segarkan dengan tubuh dan darah Putramu. Kami mohon dengan sangat di hari ulang tahun PDKK Immanuel ke-17 ini, agar putra-putrimu ikut serta dalam hidup ilahimu dengan perantara Kristus Tuhan kami. Amin. Sebelum kita menutup misa syukur hari ulang tahun ke-17 PDKK Immanuel ini dengan berkat meriah, mari kita dengar beberapa kata-kata sambutan dari pengurus dan juga mungkin pengumuman singkat dari pengurus juga. Kami berikan waktu dan kesempatan. Shalom. Shalom. Iya, syukur kepada Tuhan untuk perjalanan panjang Emmanuel hingga saat ini. Kita merayakan ulang tahun PDKK kita tercinta, PD Emmanuel. Emmanuel artinya Tuhan beserta kita. Sungguh di dalam penyertaan Tuhan jugalah PDKK kita ini hingga saat ini sampai pada umur yang ke-17. Kalau umur yang ke-17 berarti sudah remaja, artinya menjelang dewasa seperti itu ya. Banyak suka duka yang telah dilalui, banyak tantangan, godaan, rintangan di dalam pelayanan setiap pengurus dan semua anggota yang tergabung dalam PDKK Immanuel juga. Namun di dalam perjalanannya kita semua tetap setia. Karena Tuhan memang mencari setiap kita yang setia. Seperti kata Romo tadi, banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang dipilih. Dan saya percaya kita semua yang tergabung dalam perayaan syukur ini, saya percaya kita semua adalah orang-orang yang setia untuk lebih lagi semangat bekerja di ladang Tuhan. Teman-teman yang lain yang tidak dapat bergabung sudah menyampaikan apa kendala dan halangan mereka untuk bergabung karena memang tidak dapat dihindari. Dan saya percaya juga untuk selanjutnya kita semakin lagi berkobar-kobar, semakin lagi semangat untuk melayani Tuhan. Dan biarlah di umurnya yang ke-17 ini, PDKK kita ini semakin diberkati Tuhan sebagai wadah untuk memperluas kerajaannya, dan hanya untuk demi kemuliaan Tuhan. Terima kasih, shalom, Tuhan Yesus memberkati. Oh, ada puisi dari Ko Jovi. Oh, John Lee. Iya, berikut. Oh, tadi belum sedia apa ya? Oh. Nggak bisa. Kita punya satu anggota yang suka berpuisi. Puisinya luar biasa. Setiap PD selalu dia memberi kesaksian seperti puisi. Mari kita saksikan. Yang berkumpul dan bersatu di dalam Kristus, bersekutu dalam doa. Shalom, selamat malam untuk semua saudara-saudaraku.
khususnya persekutuan doa Immanuel. Pada malam hari ini saya orang akan membacakan sebuah puisi yang kupersembahkan untuk hari ulang tahun persekutuan doa Immanuel. Harapan saya semoga persekutuan doa Immanuel semakin maju, semakin kompak, dan semakin banyak memenangkan jiwa-jiwa baru yang berkumpul dan bersatu di dalam Kristus, bersekutu dalam doa. Judul puisinya Pede Immanuel, karya John Lee Situmorang. Tepat 17 tahun lalu kau lahir dan terbentuk untuk kami. Kau tumbuh perlahan memberikan harapan pasti, berkembang dan tumbuh dengan iman dalam hati, tetap selalu berjalan dan maju dengan cinta kasih, bersekutu dalam kasih. Jatuh bangun kita lalui, luka, kecewa di dalam hati membuat kita bertumbuh dalam kasih. Marilah bertumbuh bersama dalam iman, di dalam persekutuan yang membuat kita nyaman, dengan dibentuk lewat bacaan firman, membuat hati kian menyenangkan. Majulah persekutuan doaku, sinarilah kami dengan hadirmu, satukanlah kami lewat doamu, kuatkanlah kami dengan kasihmu. Inilah harapan untuk persekutuan doaku. Tumbuhlah dan tetap bersatu, majulah menangkan jiwa-jiwa baru di dalam persekutuan yang kita bina dari dulu. Sekian dan terima kasih. Bunga mawar banyak di taman, yang kupetik cuma 2. Mari saudara-saudara hidup dalam iman dan tekun dalam doa. Di jalan banyak batu, batunya lebih dari 100. Marilah hidup bersekutu dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih. Iya, terima kasih kepada John Lee. John Lee mengirimkan video ini khusus untuk acara ulang tahun ini. Biarlah semarak ulang tahun ini sekalipun kita terpisah oleh jarak, tapi biarlah sukacita ulang tahun ini sampai kepada kita semua. Amin. Amin. Dah rumah. Baik saudari-saudara yang terkasih, demikianlah kita memaknai perayaan ulang tahun ini di dalam puncak perayaan iman yang sejati, yakni Ekaristi Kudus. Maka kini marilah kita menerima berkat perutusan, karena setelah kita merefleksikan bersama, kita diutus untuk menghayati dan diutus memaknai di dalam hidup kita masing-masing atas refleksi-refleksi kita pada hari ini. Mari kita menerima berkat perutusan Tuhan. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Perayaan Ekaristi sudah selesai, wartakanlah damai Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara, dengan ini perayaan Misa Syukur HUT PDKK Immanuel yang ke-17 sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi, kita diutus. Amin. Kita bawa juga persekutuan doa kita ini kepada perlindungan Bunda Tuhan kita, Bunda kita juga Bunda Maria, dengan menyanyikan lagu Ave Maria.
Biarlah dengan doa-doa Bunda Maria, kita semua yang tergabung dalam persekutuan doa Bunda Dewi Immanuel juga semakin diberkati Tuhan. Engkau yang dipilih Allah Bapa di surga untuk melahirkan putranya yang tulus. Engkaulah Bunda Kristus, Bunda Sang Penebus segala dosa manusia. Bunda Maria, perawan yang tiada bernoda, hatimu bersinar putih, tiada bercela. Engkau Bunda Masih yang diangkat ke surga, engkau mulia. Bersama kita puji Bunda Maria dengan menangkap tangan kita. Syukur kepadanya, Tuhan yang pengasih selama-lamanya. Kita jangan out dulu, kita berfoto bersama dan selanjutnya akan lakukan tiup lilin. Itu tadi loh. Tiup lilin. Kipas lilin. Ya, kipas lilin supaya tidak menyebar pandemi. Jadi nanti nyanyi lagunya kipas lilinnya. Iya, sebelumnya mari kita hidupkan videonya. Kita berfoto dulu sama-sama. Ibu Magdalena Lim, Bu Vivi, yang belum hidup video, mari kita hidupkan videonya. Yuk yang belum hidup video, mari kita hidupkan videonya, kita foto bersama. Ya, siap-siap. Beri senyum yang paling manis. Happy birthday to you, Daddy. Kita foto ya, senyumnya. Fotonya belum.
Sekali lagi. Day to you. Happy birthday. Udah semua fotonya kok? Happy birthday. Masih tersenyum semuanya karena kita masih mau difoto. To you. Mike. Patah. Ya, berikan senyum yang terbaik. Kita mau foto ya. Coba buka videonya semua. Oke, kita siap-siap. Berikan wajah-wajah kita yang terbaik. Berikan wajah-wajah kita yang terbaik ya. Bentar ya. Oke, saya hitung. 1, 2, 3. Bentar ya, sekali lagi ya. Oke, beri senyum yang terbaik. 1, 2, 3. Oke. Ya. Sekarang kita mau perayaan tiup Iya, lilin. sekarang kita ke-17. kipas lilin. Ya, musik. Sama-sama kita nyanyikan ya. Panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya. Sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya. Sekarang juga, sekarang juga. Ada untuk video ya. Birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, bahagia sejahtera. Selamat ulang tahun. Ini hari yang kau tunggu, bertambah 1 tahun usiamu. Bahagialah kamu yang ku beri, bukan mahal jam dinding, bukan pengikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Maaf, bukannya pelit atau nggak mau, tapi modal dikit yang ingin aku daripadamu. Doa setulus hati. Sama-sama kita nyanyikan. Semoga Tuhan membimbing kamu tetap tercapai.
teman-teman sekalian, terima kasih untuk partisipasinya, untuk keikutsertaannya dalam misa syukur perayaan ulang tahun Persekutuan Doa Immanuel. Mohon doanya supaya kita tetap semangat, semakin lebih lagi diberkati Tuhan dalam pelayanan, dalam aktivitas sehari-hari. Terima kasih teman-teman. Semoga pandemi segera selesai supaya kita boleh di tempat yang sama ya, nggak lewat Zoom lagi seperti ini. Tapi saya lihat semua sukacita kita kan. Amin. Terima kasih untuk doa-doanya. Oke, apa Romo? Oke. Tuhan berkati ya semuanya. Saya ikut merasa sangat bahagia walaupun terlambat masuk. Terima kasih Dian, Cidewi, Lisa, Kak Juliana. Sukses selalu untuk Immanuel, semakin kokoh akar imannya. Selamat ulang tahun Immanuel. Tuhan berkati, semakin berkembang. Terima kasih Tante Regina, Tante Regina, terima kasih Tante Yanti. Makasih Maria dan Joel, Chandra yang dari dalam perjalanan, Iya, Dewi, Dore, secara khusus untuk Cilani, Tante Clara. apalagi kuenya. Terima kasih. Shalom semuanya, terima kasih. Untuk semua Yoas, untuk Selamat ulang tahun PD Immanuel. Sehat selalu, panjang umur dan mudah-mudahan ketemu nanti langsung ya. Sandra, terima kasih. Steven Kang, terima kasih. Cilani, makasih kuenya. Cilani, makasih kuenya. Apa Vivi ya? Tante Quincy, apa itu? Quincy Piera. Ya, makasih Juliana, Cidewi, mana suaminya? Ya, makasih Romo Aditya. Kita ketemu lagi minggu keempat ya, Bang Joel ikut ya. Ya, makasih. Siap. Makasih Farel. Makasih Stephen Kang. Makasih Dorin. Sama-sama. Makasih Lisa. Makda, Tante Magdalena dan Pauline. Tante Pauline. Ya. Makasih Dian. Ko Rusli, terima kasih. Halo Ko Rusli. Terima kasih Dian, makasih Farel, Lisa, makasih semuanya. Halo Bro Rusli. Tadi ada foto-foto di apa dulu ya, Losmawe. Iya, Ko Raymond. Kangen loh kalau Semawe. Selamat ya. Iya nah. Gimana? Chandra dari tadi di jalan aja nggak sampai-sampai ya. Ya. Halo Juli, sehat selalu ya. Ya Cik Clara, makasih. Terima kasih Mon, terima kasih Reni. Selamat. Makasih Semua Cik Clara tante. Sani. Ya, semuanya semoga sehat selalu. Tuhan berkati ya. Amin, Tuhan berkati. Makasih Romo. Terima kasih Romo. Satu tempat padahal. Ipi Bernadetta, makasih ya Ci. Halo Lia. Sudah boleh live? Lia. Sudah boleh live? Boleh Tante, makasih Tante. Ya, oke, bye-bye. Bye-bye. Maju dan semangat terus. Iya Tante. Tuhan memberkati ya. Amin, Oke, bye-bye. Bye Tante. Bye-bye semuanya. God bless. Terima kasih Nurinda, Tuhan berkati. Nurinda, makasih. Semoga setelah COVID kita bisa ketemu bersama ya. Amin, amin. Amin. Terima kasih semua kakak, bapak, ibu. Steven Kang, senyumlah. Dadah. Tante Clara kirim salam sama Om Pandemi Edi ya. Ya, makasih. Maaf lagi Zoom. Iya Tante, paham. Ya.
Juli, semangat. Yuk ya, saya tutup ya. Makasih semua untuk partisipasinya ya. God bless. God bless. Jumpa 2 minggu lagi. Iya, Tante. Amin. Amin. Selamat ulang tahun. Halo. Selamat ulang Stephen. tahun untuk kita semua, Steven. Amin. Sehat selalu, PDKK Immanuel. Pisah ini. Kayaknya nggak mau pisah ya kan? Ini semuanya. Jangan nangis, Steven. Masa Ya depan kita Pede nggak di bisa tanganmu, manggil Steven. semua orang datang ke sini ya. Dan kondisi yang Sukses. Amin. Makasih Koremon. ya Koremon Chandra nggak hati-hati di keluar-keluar. jalan sampai selamat tujuan ya. Kok gua mana ya?